warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kami di sini dari kelompok 4 akan mewawancarai narasumber tentang SBYJK di bidang pendidikan. Apa upaya pemerintah Presiden SBY dalam meningkatkan kualitas pendidikan? Baik, terima kasih untuk kelompok 4 12 IPS atas kepercayaannya mewawancari Bapak dalam tugas sejarah berkaitan dengan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono berpasangan dengan wapresnya Bapak Yusuf Kala. Itu ini kurun waktunya kalau tidak salah 2009 sampai 2014 gitu. Di pemerintahan SBYJK ini tidak lepas dari pemerintahan yang sebelumnya gitu ya. Yang sebelumnya kalau kita urut Soekarno, kemudian Gus Dur, Megawati, baru beralih kepada SBYJK gitu ya. Nah, untuk bidang pendidikan ini sebenarnya sudah lama diprioritaskan. Jadi ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 45 bahwa pendidikan ini termasuk bidang ekonomi itu yang harus diprioritaskan di setiap pemerintahan atau setiap rezim. Dulu zaman Soeharto sudah digalakkan adanya wajib belajar, gitu ya. Lanjut di Pak SBY Gus Dur ya, Abdurrahman Wahid, kemudian di Megawati, kemudian di SBYJK inilah yang mungkin menurut saya pribadi kelihatannya lebih baik. Terbukti dengan mungkin baru pertama di masa SBYJK itu anggaran pemerintah itu atau APBN itu untuk bidang pendidikan ini tertinggi, hampir mencapai 20% dari APBN dalam kurun waktu 2009 sampai 2014 itu terus ditingkatkan 20%, 21% dan sekitar itulah gitu ya. Itu diprioritas untuk bidang pendidikan. Jadi SBYJK ini sangat konsen, sangat sangat sungguh-sungguh ya memajukan di bidang pendidikan. Terbukti di antaranya ada keberhasilan beberapa di antaranya gitu. Program bibit misi untuk siswa SMA yang masuk ke perguruan tinggi itu dimulai zaman SBYJK. Jadi kalian yang SMA ini nanti sekarang juga meneruskan pemerintah yang sekarang gitu. Jadi bebas biaya kuliah, jadi 0% kamu di perguruan tinggi untuk yang jalur bidik misi itu diusulkan diprioritaskan untuk para siswa yang belum mampu untuk membiayai pendidikan sampai tamat. Itu ada yang bahkan sampai S2, dibiayai sampai S2 sampai selesai. Itu di beberapa perguruan tinggi negeri dan swasta gitu ya, di seluruh Indonesia. Itu programnya dari SBYJK pada waktu itu ya, dan sekarang diteruskan di masa Jokowi dengan Pak Ma'ruf Amin ini. Itu diantaranya jadi program bidik misi, kemudian meneruskan juga wajib belajar bahkan ditingkatkan sekarang sampai 12 tahun gitu ya, dari 9 tahun sampai SMP, sekarang kita lagi di SMA. Kemudian di bidang penataan guru dan tenaga pendidikan gitu ya, di tingkat SD, SMP, SMA juga ditingkatkan. Jadi pada zaman SBY itu Bapak Ibu guru itu diberikan bimbingan teknis mengenai ke pendidikan. Di samping itu dilanjutkannya atau diteruskannya yaitu sertifikasi guru gitu ya. Yang itu sudah dirintis sejak sebelumnya di zaman Megawati, goalnya di zaman SBYJK. Yang pertama silakan. Pertanyaan kedua, apa saja yang Bapak ketahui prestasi atau keberhasilan yang diraih oleh SBY di bidang pendidikan? Ya, tadi sudah saya katakan di antaranya. Jadi ini pertanyaan sama menyambung ke dia. Tadi juga sudah saya katakan di antaranya yaitu SBYJK itu konsen di bidang pendidikan. Di antaranya anggaran belanja negara dari APBN itu ditingkatkan terus setiap tahunnya. Kemudian setiap tahunnya pegawai negeri khususnya guru itu dinaikkan gajinya dan misalnya sertifikasinya juga ditambah gitu ya. Itu setiap tahun tuh, jadi sudah rutin gitu zaman SBY kayak gitu. Jadi sangat konsen di bidang pendidikan gitu.
Maksudnya apa? Supaya mendorong, memotivasi tenaga pendidik, bapak ibu guru atau tenaga pendidik yang lain untuk lebih meningkatkan, gitu ya, lebih meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Sampai tadi ada juga program beasiswa untuk siswa SMA, untuk mahasiswa ya, bahkan untuk para peneliti dosen, gitu ya. Itu dari APBN yang 20% itu dimasukkanlah untuk biaya penelitian, misalnya untuk di perguruan tinggi ya. Untuk bapak ibu guru yang SD, SMP, SMA itu ada program sertifikasi guru. Apa prioritas SBY jika di bidang pendidikan? Ya, itu utamanya yaitu di RAPBN gitu, yang saya lihat di RAPBN-nya untuk pendidikan ini selalu ditingkatkan setiap tahunnya gitu ya. Sebelumnya tidak pernah sampai mencapai misalnya 20%, tapi di bawah 20% zaman Megawati, zaman Pak Agus, Soeharto tidak sampai 20%. Tapi di zaman SBY ini 20% gitu ya. 20% itu sudah besar gitu dari sekian RAPBN gitu. Itu prioritas daripada SBY di bidang Baik, apa yang Bapak ketahui tentang BOS atau bantuan operasional sekolah pada masa SBY di bidang pendidikan? Baik, itu yang belum saya sampaikan tadi, termasuk juga itu biaya operasional sekolah BOS itu singkatnya. Bahkan sekarang ditambah lagi biaya operasional peserta didik BOPD yang kalian rasakan ini, satu dari pemerintah pusat BOS itu, satu dari pemerintah provinsi ya. Nah, yang dua-duanya sebenarnya itu sudah mulai dirintis sejak zaman pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Pak Yusuf Kala gitu ya, BOS itu. Nah, yang dulunya gitu ya, SD, SMP, SMA itu dikenakan biaya sumbangan pendidikan SPP itu ya, bahkan ada sumbangan untuk pembangunan. Nah, sejak zaman SBY mulai digalakkan adanya BOS, jadi tidak lagi memungut biaya sumbangan pendidikan, jadi bukan artinya gratis sekolah itu, tapi dibiayai oleh negara sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pendidikan itu harus dimajukan gitu ya, untuk mencetak generasi yang berkualitas gitu. Jadi BOS itu tujuannya untuk membiayai baik siswa, baik guru, malah stakeholder sekolah lah gitu ya, yang ada di sekolah. Apa saja, di antaranya misalnya BOS buku ya, kalian tidak bisa membeli buku ambil aja di perpustakaan, itu setiap tahun gitu, sampai sekarang masih gitu ya, dirintisnya zaman SBY gitu ya. BOS mengenai pembangunan gitu ya, pembangunan sekolah kita gitu ya, yang sekarang digalakan itu juga di antaranya, tapi tidak 100% dari BOS gitu ya, dari semua pendidikan. Untuk keperluan misalnya listrik, air gitu ya, wifi itu juga dibiayai dari biaya operasional sekolah atau masjid. Jadi memang sebenarnya Mas SBY selain memberikan beasiswa, selain meningkatkan gaji untuk tenaga pendidik, juga diantaranya tadi ya untuk sarana dan prasarana lewat BOS itu. Apa saja program pemerintah SBY dalam bidang pendidikan? Programnya yaitu tadi meningkatkan kesejahteraan para guru, kemudian siswa. Biasanya tadi ada BOS, ada program bidik misi gitu ya. Kemudian ada sertifikasi guru sertifikasi guru dan dosen perguruan tinggi. Kemudian tadi meningkatkan RAPBN khususnya untuk pendidikan tadi ya. Tadinya kurang dari 20%, sekarang jadi 20%. Nah sekarang sudah meningkat mungkin 21 atau 22% ya zaman Jokowi ini ya. Itu mungkin program-program keberhasilan dari SBY. Sekian dari kami, kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya terima kasih untuk anak-anakku 12 atas kepercayaannya. Mohon maaf kalau misalnya Bapak telat dari upacara hari. Ya, terima kasih buat Budaya sebagai pembinanya dan kalian yang 12 yang telah percaya saya sebagai narasumber pada kesempatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.